dan kalau disentuh pun itu kekar, tidak seperti apukat-apukat yang lainnya. Untuk manisnya kalian bisa nambahin gula dari apukat peluang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat petani dimanapun anda berada. Nah, kali ini kita akan membahas tentang apukat peluang dan juga apukat kendil. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik subscribe dan tombol loncengnya dihidupkan agar kami semangat untuk membangun channel ini dan memberi informasi kepada kalian. Ada berbagai jenis dari apukat, termasuk dalam apukat kendil dan juga apukat peluang. Banyak sekali orang yang bertanya-tanya dan berspekulasi tentang penanaman apukat tersebut. Berikut ini adalah pembahasan dari kedua apukat tersebut. Nah, teman-teman, kita akan membahas dulu tentang apukat kendil ya. Di sini di depan saya ini ada apukat kendil. Kendil itu adalah Marcus, Hawaii itu sama ya, sama kendil. Nah, buahnya sendiri itu sama seperti dengan apukat-apukat yang lainnya kecuali muria ya. Untuk pertumbuhannya memang bagus. Nah, seperti ini. Untuk ciri khas daunnya itu membulat ya, membulat juga tebal. Nah, dari segi itu sama peluang itu hampir sama, tapi cuman kalau disentuh itu sudah berbeda. Oke, nah teman-teman sahabat botanikal, ini daun yang sudah gugur ya, yang memiliki ciri khas yang bulat. Dari segi rupanya memang seperti ini ya, memang bulat dan kalau disentuh pun itu kekar, tidak seperti apukat-apukat yang lainnya. Seperti halnya peluang, kalau peluang itu juga sama, tapi dari segi kalau dia disentuh itu ketebalannya tidak mencapai seperti ini. Jadi ciri khas dari buah atau daun dari kendil itu memang daun tebal dan membulat. Kalau dari segi rasa, apukat kendil itu bisa dikatakan nomor satu dari apukat-apukat jugu yang lainnya. Jadi rasanya lebih, dan juga untuk buah yang besar atau buah yang sudah matang, biasanya buah yang sudah matang itu minimum kisaran 1,5 kg ya, minimum. Jadi ada yang lebih dari 1,5 kg. Biasanya 1,5 kg itu ya kita rabuk ya. Biasanya kita mempunyai perawatan untuk pohon yang kayak gini, dan juga kematangannya ya kalau kendil itu ya cukup lama. Jadi memang tergantung sama buahnya. Buah besar kematangannya cukup lama. Kalau kendil itu dari kematangan, kalau kematangan sendiri itu dari segi looksnya itu buahnya itu menggilaunya akan hilang ya, menggilaunya akan hilang. Terus kalau siap panen kita hanya perlu melihat dari tangkainya yang ke buah itu ya sahabat botanikal. Untuk buah yang kita ada di sini biasanya kalau misalnya matang itu ada ciri khasnya. Ciri khasnya itu satu, kalau misal siap panen biasanya buah di batangnya yang menuju buah itu warnanya akan menguning. Nah, kalau warnanya akan menguning itu ready untuk kita panen, atau tidak ada daun di sekitaran tangkai dari si buah tersebut. Jadi itu memang ada ciri khasnya. Itu hanya untuk menjaga kualitas saja. Sebetulnya kalau apukat sendiri itu kalau ya memang mau dipanen silahkan dipanen sih, tapi cuman untuk menjaga kualitas kita harus tahu yang namanya tanda-tanda untuk kematangan si buah. Nah, seperti itu ya. Nah, dari segi pohonnya untuk peluang memang menjulang tinggi seperti ini. Ini kisaran 7 meter sampai 9 meteran. Jadi seperti apukat-apukat yang lainnya. Nah, ini bibit dari kendil ya. Nah, seperti ini ciri khasnya. Nah, biasanya kalau masa penyambungan kita sambung, terus ciri khasnya kelihatan itu kisaran sudah tumbuh sampai 4 kali ya. Jadi kalau sebelum 4 kali itu tidak ada ciri khas yang menonjol tentang bibit, jadi kayak nggak bisa untuk dilihat ya. Nah, kita lihat di sini untuk kendilnya itu mempunyai ciri khas yang ada daun lebar banget ini, kayak gini setelapak tangan ya. Jadi udah kelihatan seperti ini ya. Untuk buah dan rasanya, untuk buah dan rasa emang kendil tergolong nomor satu karena memang dicari kemarin. Dan dari buahnya ada yang mencapai 5 kg atau sebesar kepala orang dewasa, pokoknya kayak gitu, kayak pepaya lah gitu. Jadi memang dari segi buahnya enak,
tapi memang dari segi look seperti apukat-apukat yang lain jikalau matang. Nah, jadi udah sama. Kalau soal looksnya sama, tapi kalau soal rasa udah beda. Yang membedakan antara apukat yang lain itu adalah satu, wanginya, dua, rasanya, tiga, kadar airnya. Rasanya itu biasanya pulen atau tidak, dan kadar airnya itu banyak atau tidak, berminyak atau tidak gitu. Jadi untuk segi manis kalian bisa nambahin gula ya kak. Nah, jadi ini manis enggak bang? Ya kayak gitu, apukat ya kayak gitu. Jadi kalau untuk manisnya kalian bisa nambahin gula ya. Nah, tadi itu adalah pembahasan tentang kendil. Sekarang kita bahas tentang peluang ya. Oke, nah teman-teman botanikal, ini kita akan lihat untuk pohon dari apukat peluang. Maaf ini rada berisik, apa ya? Untuk pohonnya peluang itu seperti ini, memang rimbun sekali. Saya akan mundur sedikit. Nah, kita lihat. Ini sudah mencapai ketinggian kisaran ya lebih dari 10 meter memang benar. Tapi dari segi itu, nah kita lihat dari ciri khas dari daunnya memang seperti kendil, tapi kenyataannya kalau kita sentuh itu lebih tipis daripada kendil. Untuk segi segi buahnya memang ya kalian kan bisa tahu, soalnya saya sering membahas tentang peluang. Kalau peluang itu mungkin kita akan mengulangi, kalau peluang itu dia dari warna hijaunya sangat hijau tua ya, hijau tua seperti daun yang sangat tua gitu. Jadi dari segi kematangan sendiri memang bagus, dari segi rasa standar, tapi kalau dari segi looksnya itu sangat menarik sekali. Karena apa? Kalau matang pun untuk buahnya peluang itu tetap mengkilau. Mungkin mengkilau akan hilang hanya sedikit, nggak sampai 20%. Jadi memang sangat menarik sekali. Untuk marketnya sendiri itu kita bisa jual di ya entah itu mall atau Alfamart juga bisa ya. Tapi memang dari segi look memang menarik sekali. Oke, nah ini untuk bibit dari peluang ya. Bibit dari peluangnya kayak gini ya. Memang untuk dari segi bentuk bibitnya, dari segi daunnya kita lihat ya daunnya ya. Oke, nah seperti ini. Jadi bisa dibedakan ini memanjang ya. Tapi kalau sudah tua ada yang membulat seperti ini. Jadi tidak semua itu membulat, melainkan ada yang membulat dan memanjang seperti ini. Nah, sedangkan kalau apukat yang kendil seperti ini ya, kebanyakan dari apukat ini mempunyai bentukan yang daunnya itu bulat, jadi bukan memanjang. Nah, ini ada yang memanjang seperti bina ya, tapi ini kita bedakan ada ciri khas yang lainnya. Nah, seperti ini. Kalau disentuh memang seperti tipis. Nah, sedangkan kalau kita membedakan sama yang ini udah beda lagi. Ini tebal. Jadi memang ciri khasnya memang tebal-tebal kalau untuk kendil. Tapi kalau yang ini kita sentuh memang memang tipis. Jadi kurang kukoh ya. Tapi oke teman-teman botanikal, untuk perawatan dari kedua bibit ini dari segi untuk peluang sama kendil itu sama. Jadi melakukan penyemprotan, terus kita pupuk daun, terus kita cek untuk media tanahnya apakah bagus atau tidak di bawah, apakah tumbuh jamur atau tidak. Soalnya kan kita harus melakukan perawatan yang rutin. Misalnya kalau ada tumbuh jamur kita kasih obat-obatan ya. Jadi untuk dari segi perawatan sendiri itu sama ya. Tapi yang membedakan itu cuman buahnya. Memang kalau misalnya buah dari kendil ini memang kita kasih pupuk yang rada lebih ya. Karena memang pertumbuhan dari buahnya itu besar-besar. Kalau misalnya kita kekurangan untuk kasih rabu, kemungkinan buahnya itu rada akan mengerdil sedikit gitu loh. Jadi ya memang kemarin itu ada yang minimum itu 1,5 kg. Jadi kalau yang paling tinggi milik kita, yang paling berat itu kisaran bobot 3 kg ya, maksudnya 3 kg lebih. Tapi tidak mencapai 4 kg. Untuk buah peluang kemarin yang paling rendah itu kalau nggak salah itu 900, kalau nggak 800, saya lupa 900 gram atau 800 gram. Jadi memang untuk pohonnya
buahnya peluang itu memang segitu, tapi kita mempunyai buah yang mencapai 2 kg tapi tidak banyak ya, 2 kg. Jadi kelebihan dari produksi, kalau memang itu mau besar-besaran buah, yang menang yang kendil ya. Jadi kalau mau besar-besaran yang buah, yang menang yang kendil. Tapi kalau mau dari segi look yang kelihatan bagus, peluanglah yang bagus ya yang kita pilih ya. Jadinya ada beberapa faktor yang mendukung atau yang kita lihat ya. Dari segi dari segi itu, ini kan keunggulannya dari segi look. Nah, ini dari segi bobot dari buahnya dan juga rasanya. Tapi dari segi looknya memang kayak apukat-apukat yang lain nih, kulitannya ya. Jadi kulitnya itu seperti apukat-apukat yang lain, hijaunya hijau rada muda sedikit. Dari pembahasan yang tadi, kita bisa melihat bahwa apukat kendil dan juga apukat peluang mempunyai keunggulan masing-masing. Berikut ini adalah tabelnya. Untuk apukat kendil, bentuk buah bulat. Bobot minimum kisaran 1,5 kg. Jikalau matang, mengkilau dari kulit buah akan menghilang. Tergolong ke dalam alpukat yang difavoritkan dari segi rasa. Tergolong dalam buah yang kematangannya cukup lama. Adapun untuk alpukat peluang. Untuk alpukat peluang, bentuk buah lebih ke oval memanjang, bobot minimum kisaran 900 gram. Jikalau matang, mengkilau dari kulit buah, menghilang tapi cuman hanya sedikit. Tergolong alpukat yang difavoritkan dari segi bentuk dan warna rupawan untuk kulit buahnya. Tergolong buah yang kematangannya cukup lama. Nah, tadi itu adalah pembahasan dari kami tentang apukat peluang dan juga apukat kendil. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan bagikan ke temanmu agar temanmu tahu apa yang kamu tahu. Dan juga jangan lupa kunjungi channel kami di sini. Akhir kata, jika ada kekurangan mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam botanikal.